Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelku Siti Zahroh. Di sini aku akan membuat buket jajanan campur sama uang. Nah, ini adalah alat-alat dan bahan yang aku gunakan. Nah, yang berbeda adalah kardus dan jajanannya. Itu aku pakai uangnya 5 lembar ya, uang 5 ribuan untuk campuran. Oke, nah langsung saja kita langkah pertama adalah menyiapkan kardus untuk menempelkan jajanan-jajanannya. Karena kardus yang aku punya adalah kardus yang ukurannya kecil-kecil begini, jadi ini aku sambungkan ya. Terus aku gambar, aku bikin polanya, bentuknya itu seperti pada video. Nah, yang untuk bawahnya ini rencananya untuk pegangan buketnya. Terus ini dikasih garis ke kanan dan ke kiri, itu nanti untuk dipotongnya di bagian situ. Nah, selanjutnya kita potong. Kalau teman-teman suka pakai gunting, bagus pakai gunting, tapi kalau aku lebih mudah pakai cutter. Nah, kita potong sesuai polanya. Nah, itu kenapa tidak aku potong lurus ke bawah seperti garis yang tadinya untuk bikin pegangan, karena yang sayap kanan dan kiri itu nantinya untuk dilipatkan biar lebih tebal gitu untuk pegangan. Terus ini aku sambungkan kardusnya ini dengan stapler ya, yang besar ya. Terus di bagian tengahnya ini aku kasih kardus juga supaya lebih tebal gitu untuk bagian belakangnya, supaya lebih kokoh. Nah, ini yang seperti aku bilang tadi, jadi dia untuk dilipat. Nah, ini kita kasih stik tusuk sate ya, supaya enggak melengkung. Itu aku masukkan ke dalam lorong-lorong kardus itu. Nah, jadinya kan kokoh, enggak lepas-lepas, enggak melengkung-melengkung gitu. Nah, ini sebelum aku memulai bikin videonya, itu tadi aku udah mencoba-coba ya. Itu aku susun-susun tanpa direkatkan. Itu tadi hanya disusun di meja, kira-kira bagaimana gitu desain yang bagusnya. Nah, itu terus aku foto supaya ketika aku bikin video ini aku udah punya udah punya catatan, ibaratnya udah punya panduan gitu. Nah, itu aku tinggal mengikuti aja dari apa yang sudah aku rencanakan sebelumnya, supaya video ini berjalannya lebih lancar, nggak lama-lama. Nah, teman-teman, ini kalau teman-teman punya lem tembak atau lem yang pakai listrik, itu bagus pakai lem itu ya, karena lebih cepat, terus dia lebih rapi, nanti kelihatan hasilnya. Tapi kalau pakai lem isolatif seperti ini, kekurangannya adalah dia kelihatan kurang rapi, juga kurang kokoh gitu. Harus menggunakan isolatifnya yang banyak gitu supaya lebih kokoh dan aman. Dan juga ini jajan yang aku pakai untuk membuat buket ini itu
tidak satu macam ya, ini bermacam-macam merek. Jadi sebenarnya ini adalah buket pesanan seseorang gitu. Jadi maunya itu isinya jajanan dan uang 5 ribuan sebanyak 5 lembar. Nah, di situ aku punya ide, karena si pemesannya itu enggak menentukan jajanannya itu mau satu macam aja atau bagaimana gitu. Jadi aku punya ide untuk jajanannya itu campur-campur gitu. Jadi aku di situ mengibaratkan diriku, misalnya ada yang kasih buket untuk aku, tiba-tiba dikasih buket jajanan dan jajanannya itu bermacam-macam. Kayaknya itu perasaannya lebih seneng karena kita dihadapkan sama jajanan, ada merek Coklatos, ada merek Nabati, ada Good Time, ada yang asin-asin, macem-macem deh pokoknya. Nah, di situ tuh perasaan tuh seneng banget gitu, apalagi ditambah sama lembaran-lembaran uang gitu kan. Jadi senengnya itu bertambah gitu. Nah, di situ aku memposisikan sebagai orang yang diberi buket gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman nanti juga bisa meniru gitu, seperti aku. Ya, kalau buket jajanan satu macam juga bagus gitu. Buket campur-campur begini juga bagus. Semuanya bagus, semuanya memiliki kelebihannya masing-masing. Disesuaikan aja dengan pesanannya gitu aja. Nah, ini untuk yang bagian barisan paling atas dan paling belakang itu aku kebanyakan menggunakan jajanan-jajanan yang bentuknya itu kecil panjang, dan ada beberapa yang melebar panjang gitu. Jadi aku pakai di situ. Kalau untuk jajanan yang dia bentuknya kotak terus gembul melembung gitu, biasanya nanti aku pasangnya itu di bagian tengah ke arah bawah gitu. Nah, ini masih yang panjang-panjang gitu, teman-teman. Nah, ini aku pakai jajanan yang dia modelnya itu kotak, tipis gitu ya, nggak terlalu melembung gitu. Ini kebetulan ya enak dipasangnya juga, dia nggak makan tempat yang banyak gitu. Jadinya lebih rapi kayak buket uang. Dia tipis dan kotak. Nah, terus ini dipasang mulai pakai jajanan-jajanan yang gembul-gembul. Kebetulan ini cuman nggak banyak ya yang gembulnya tuh, ya cuman inilah. Karena ini tantangan gitu, ketika aku sebelum membuat buket ini aku udah rencana gitu, buket ini jajanannya itu budget berapa gitu. Jadi aku dari awal udah menentukan budget 20.000, dan 20.000 itu aku bawa ke warung di sebelah rumah. Terus aku pilih-pilih gitu jajanannya yang kira-kira akan aku bikin buket itu dianya jadi bagus gitu. Kebetulan pas banget 20.000,
Dan ini alhamdulillah bisa tersusun rapi gitu, mencukupi seperti apa yang aku inginkan. Nah teman-teman, ini nggak kelihatan ya sebenarnya dari bawah ini tadi aku selipin stik tusuk sate supaya di bagian lehernya ini, di bagian antara pegangan dan badan buket atasnya itu dianya enggak melengkung. Nah itu tadi aku selipkan 2 tusuk sate, jadi dia sebagai kerangkanya gitu. Kalau ibarat bangunan rumah sebagai besinya. Nah ini bagian pegangannya ini aku lilit dengan kardus yang kebetulan sisa. Nah ini aku coba berdirikan, ternyata dia masih agak melengkung. Nah aku punya ide, jadi ini aku pasangkan juga tusuk satenya ini dari bawah, aku selipkan ke atas, tapi sayangnya nggak kelihatan ya dalam video ini gitu. Nah ini tahap merangkainya sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki tahap wrapping. Nah kertasnya ini aku pakai kertas yang campur-campur warnanya ya, karena kebetulan yang ada itu nggak ada yang kembar-kembar gitu, ada warna ungu 1, hijau 1 gitu, abu-abu 1 gitu, jadi campur-campur. Tapi nggak apa-apa karena buka jajanan itu kan warnanya macem-macem ya. Nah di situ kita nggak masalah kalau kertas buketnya itu nggak sesuai gitu dengan buketnya, toh isi jajanannya juga warna-warni jajanannya, jadi nggak masalah. Nah itu tadi aku potong jadi 2, dan bawahnya itu aku potong setinggi sesuai dengan buketnya. Nah ini kita lipat aja, lipat sedikit terus miring agak naik ke atas untuk bikin layer pertama, 1 pasang layer pertama gitu. Nah kalau yang ini juga untuk yang bagian sebelahnya, jadi kita bikin 1 pasang. Nah untuk caranya ini sama seperti biasa aku bikin buket uang yang 10 lembar. Untuk tahap yang ini kan dilemkan aja, dipasangkan aja, belakangnya juga sama. Nah terus kita sesuaikan dengan buketnya tuh, kanan dan kirinya. Nah itu aku kebetulan pas lagi bikin buketnya ini, jadi ada anak-anak lagi main itu ikut ngerecokin. Selanjutnya kita akan pakai kertas selopen lembaran kedua, kita potong ya jadi 2. Kemudian ini aku sesuaikan tingginya supaya lebih irit. Harapannya nantinya ini sisa dari potongannya itu bisa digunakan ya untuk di bagian depannya itu.
Caranya sama, kita bikin lipatan untuk kanan dan kiri. Nah, kalau udah di tahap ini tuh udah kelihatan bagus gitu ya teman-teman ya. Aku juga yang bikin tuh seneng gitu. Jadinya yang tadinya kayak panik gitu pas bikin. Tapi kalau udah ada di tahap ini tuh udah kayak lebih enjoy, lebih happy karena bagian-bagian kanan dan kiri rangkaian jajan-jajanannya itu udah ada pinggirannya, udah ada buket, udah ada kertas yang ada di pinggirnya itu. Jadi kelihatannya tuh udah bagus banget gitu. Udah nyenengin lah gitu. Nah, ini adalah potongan dari layer yang pertama tadi. Aku gunakan untuk di bagian layer ketiga karena kebutuhannya sedikit, tidak terlalu panjang dan lebar, jadi nggak perlu mendatangkan kertas yang baru lagi untuk layer yang ketiga ini. Masih bisa menggunakan kertas selopen yang tadi. Nah, ini sisa yang potongan layer kedua tadi kita amankan dulu. Nah, ini aku merasa 2 lembar kertas selopen ini enggak cukup ya, jadi aku datangkan satu lagi untuk layer ke-4. Jadi 1 lembar ini enggak aku potong sama sekali, jadi langsung aku pasangkan di bagian paling belakang buket, terus bagian kanan dan kirinya itu langsung aku gulung-gulung, kemudian dipasangkan ke pinggangnya buket ini. Jadi tujuannya ini adalah untuk menahan layer pertama dan kedua serta yang ketiga ini supaya lebih kuat gitu. Jadi kalau dia dari ujung kanan dan ujung kiri menyatu, nggak ada potongan-potongan, di situ dia kuat gitu. Jadi lebih, buketnya juga lebih tebel. Nah, ini kita pasangkan aja bagaimana caranya supaya rapi, karena sebenarnya ini nggak mudah ya masang begini itu. Aku sendiri masih banyak kesulitan, terutama untuk kanan dan kiri supaya lebih rapi gitu, seimbang gitu. Nah, ini supaya lebih kuat, jadi aku ikat pakai pita kawat.
karena dari tadi aku masangnya pakai selotip tuh nggak rekat-rekat gitu, karena tarikannya dari kertas selopennya tadi tuh kuat banget, bebannya kuat, berat bebannya. Nah, selanjutnya ini masang untuk yang bagian paling depan. Ini adalah potongan bagian bawah layer kedua yang warnanya biru telur bebek ya. Jadi ini ada warna ungu, ada warna abu-abu, ada warna hijau muda gitu ya teman-teman, warna-warni. Tapi ini warnanya warna pastel, jadi cantik gitu kalau udah jadi ini kelihatannya tuh. Apalagi dipadu-padankan dengan jajanan-jajanan yang tersusun rapi. Nah, ini udah selesai ya. Nah, terus aku potong bagian bawah yang kepanjangan ini. Itu kan yang satu lembar nggak dipotong tadi. Terus ini langkah terakhir, aku pasang isolatifnya supaya lebih yakin, dan baru dipasang pita. Nah, cara aku memasang pita itu seperti ini, pakai lem tembak. Jadi kebetulan lem tembakku itu lagi rusak, jadi aku pakai manual, dibakar pakai korek gitu. Nah, aku pakai untuk mengikat ke badan buketnya itu masih aku lem biasa gitu, nggak diikatkan sama pitanya. Nah, baru dipasangkan pita yang udah dibikin tadi itu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.